Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di sini saya ingin menyampaikan info update ya teman-teman tentang Cortex dan tentang perpajakan. Di sini infonya sifatnya positif ya. Ini ada keputusan direktur atau Cap nomor 67 garing PJ garing 2025 yang diterbitkan 2 hari yang lalu ya teman-teman, sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu, sekitar tanggal 26 di tanggal 27 Februari ya teman-teman, 27 Februari tahun 2022, jadi masih cukup hangat, masih 2 hari yang lalu. Intinya di Cap ini memberikan kebijakan atau memberikan keputusan untuk melakukan penghapusan sanksi denda ya, sanksi administrasi baik denda ataupun bunga atas keterlambatan penyetoran ataupun pembayaran pajak ya, baik PPN maupun PPh. Nah, ini akibat dari sistem Cortex yang masih error ya teman-teman. Jadi Cortex sampai detik ini masih belum smooth, masih belum 100% perfect atau 100% berjalan dengan baik. Jadi masih ada yang error-error. Oleh karena itu, karena masih banyak yang error-error ya teman-teman, terutama pada saat pelaporan SPT PPN kemarin, maka DJP membuat keputusan ini ya, Cap nomor 67/6/BJ/2025, dan ini juga ada keterangan tertulis ya teman-teman, ada keterangan tertulisnya nomor 10 tahun 2025 yang mana itu sebenarnya sama aja, isinya sama kayak Cap ini, jadi isinya poin-poin dari Cap ini aja gitu ya. Mari kita lihat ya teman-teman Cap ini ya, isinya apa. Nah, ini kita lewat aja, kita langsung ke keputusannya ya teman-teman. Jadi di sini keputusannya menetapkan keputusan DJP tentang kebijakan penghapusan sanksi administratif, baik itu sanksi denda ataupun sanksi bunga ya teman-teman, atas keterlambatan pembayaran maupun penyetoran pajak yang terutang dan penyampaian SPT sehubungan dengan implementasi Cortex DJP. Yang pertama, keputusannya WP atau wajib pajak diberikan penghapusan sanksi administratif yang terutang atas keterlambatan. Yang pertama, pembayaran atau penyetoran pajak, dan yang kedua, pelaporan pajak atau penyampaian SPT. Jadi, ada dua di sini teman-teman yang dihapuskan sanksinya. Sanksi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran ya atau penyetoran pajak, dan sanksi denda ya akibat keterlambatan pelaporan SPT. Jadi sanksi bunga dan sanksi denda itu kan termasuk ke dalam sanksi administratif ya teman-teman. Udah di video-video sebelumnya udah saya sempat jelaskan. Jadi di sini yang dihapus adalah sanksi administratifnya gitu ya, baik denda maupun sanksi bunga akibat keterlambatan penyetoran dan pelaporan gitu ya. Nah, yang keputusan kedua, sanksi administratif yang terutang atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud tadi ya di pasal 1 itu atau di keputusan 1 merupakan sanksi administratif atas yang pertama, keterlambatan pembayaran atau penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 selain tanah dan bangunan ya teman-teman, selain pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Lalu ada PPh-PPh lain ya, baik itu PPh 21, 22, 23, 25, 26, dan 15. Yang terutang ini untuk masa pajak Januari yang dibayarnya dan disetornya sampai dengan tanggal 1 setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal 28. Jadi ada relaksasi untuk PPh semua PPh ini ya, sebenarnya jatuh semua PPh masa pajak Januari tahun 2025 selain tadi ya pengalihan PPh 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, itu deadline atau tanggal jatuh tempo pelaporannya itu tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetorannya itu sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2025. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, kalau masa pajak Januari itu kan sekarang itu tanggal jatuh temponya kan seharusnya tanggal 15, tapi ini diberikan relaksasi sampai dengan tanggal 28. Bahkan ini melewati tanggal penyetoran ya. Tanggal penyetorannya kan deadline-nya seharusnya tanggal 20 Februari, tapi ini kita sampai dengan tanggal 28 Februari kita masih bisa melakukan pembayaran atas masa pajak Januari tahun 2025 ya teman-teman ya. Jadi ini ada relaksasi ya teman-teman atau keringanan. Lalu untuk yang PPh pasal 4 ayat 2 atas tadi ya, pengalihan hak atas bangunan, itu ada dua ketentuan. Kalau misalkan dia itu masa pajaknya jadi Desember tahun 2024, maka relaksasinya atau jatuh temponya itu bisa dibayar atau disetor sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2025. Jadi kan harusnya Desember tahun 2024 itu kan bayarnya deadline-nya adalah tanggal 15 Januari ya. Tapi ini diberikan relaksasi sampai akhir bulan Januari.
Dan juga untuk yang Januari tahun 2025 itu sama sebelumnya teman-teman, sampai dengan tanggal 28 Februari. Jadi untuk semua PPh itu deadline pembayaran ataupun penyetorannya itu diberikan relaksasi atau keringanan sampai dengan tanggal 28 Februari. Nah, selanjutnya untuk yang PPN nih teman-teman, untuk PPN dan PPNBM ini relaksasinya itu sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 2025. Tentu untuk masa pajak tahun 2025 ya. Jadi ini untuk PPN dan PPNBM untuk masa pajak Januari tahun 2025 itu bisa di-store sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 2025. Jadi jauh banget ya teman-teman, harusnya kan sampai dengan akhir Februari ya, tapi ini diberikan relaksasi atau keringanan, batas penyetorannya itu diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 2025. Nah, ini untuk ketentuan yang bea materai ya, teman-teman, sama kayak yang PPh 4 ayat 2 tadi ya, yang pengalihan hak atas bangunan. Nah, selanjutnya tadi kan udah ada relaksasi atas atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ya, teman-teman, atas keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak. Nah, sekarang ada relaksasi atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas akibat dari keterlambatan pelaporan atau penyampaian SPT. Nah, di sini ada sama seperti yang tadi ya, teman-teman, di sini ada SPT untuk PPh unifikasi. Jadi untuk ada SPT PPh masa 21 dan juga ada untuk SPT PPh unifikasi. Unifikasi itu berarti kan ada PPh 22, 23 dan 4 ayat 2 dan PPh 15 ya, teman-teman. Nah, ini untuk masa pajak Januari tahun 2025 kita masih bisa lapor sampai dengan akhir Februari. Yang mana berdasarkan ketentuan ya, harusnya kan masa pajak Januari tahun 2025 untuk pelaporan PPh ya, teman-teman. Baik itu PPh 21 maupun PPh unifikasi itu kan deadline-nya tanggal 20 Februari. Nah, ini diberikan relaksasi atau keringanan sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2025. Berarti ini kan sama-sama kayak tanggal deadline penyetoran atau pembayaran pajak ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang Februari juga sama. Untuk yang masa pajak Februari tahun 2025 kita masih bisa melaporkan gitu ya SPT PPh 21 ataupun unifikasi sampai dengan akhir bulan Maret gitu ya, sampai dengan tanggal 31 Maret. Sedangkan untuk yang masa pajak Maret pun juga begitu, sampai dengan akhir April. Jadi deadline-nya ini sampai dengan akhir bulan berikutnya ya, untuk sementara waktu ya teman-teman, sampai dengan bulan Maret aja. Mungkin nanti untuk bulan April akan kembali normal gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang PPh 4 ayat 2 untuk yang pengalihan hak atas tanah dan bangunan, untuk masa pajak sama ya sebenarnya kalau dilihat ya teman-teman, di sini dia konsepnya adalah penyetorannya itu di akhir bulan berikutnya. Jadi kalau masa pajaknya Desember, berarti ya di akhir bulan berikutnya, berarti di akhir Januari gitu ya, tahun 2025 untuk batas waktu pelaporan gitu ya, pelaporan SPT-nya atau pelaporan PPh pajaknya gitu ya. Sama ini juga sampai hanya bulan Maret aja untuk yang pelaporan. Kalau yang tadi kan penyetoran dan pembayaran kan rata-rata hanya dibahas sampai bulan Februari ya. Untuk yang selanjutnya Maretnya itu kita nggak tahu. Tapi kalau untuk yang ini, yang pelaporan dia ada sampai bulan Maret diberikan relaksasi gitu atau diberikan keringanan ya. Teman-teman, batas waktu pelaporannya diperpanjang. Lalu selanjutnya, nah ini juga sama ya teman-teman ya. Sama. Nah, ini untuk yang PPN. Untuk yang PPN, untuk masa pajak Januari, sama kayak yang pembayaran ya, tadi temen ya. Sama kayak pembayaran atau penyetoran, itu kalau masa pajak Januari, maka deadline atau batas waktu pelaporannya itu sampai dengan tanggal 10 Maret. Jadi jauh ya teman-teman, 1 bulan setelahnya gitu ya. Nah, untuk yang Februari pun juga sama. Jadi khusus untuk PPN, baik dengan pelaporan ataupun penyetoran itu diberikan keringanan lebih dari 1 bulan ya, bahkan lebih dari 1 bulan ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang bea materai sama seperti yang PPh. Nah, di sini ada keputusan atau ketentuan keempat, sanksi administratif sebagaimana dimaksud tadi ya di keputusan kedua dan ketiga, itu dilakukan dengan tidak menerbitkan STP. Lalu akan timbul pertanyaan nih teman-teman, gimana ya kalau misalkan sudah timbul STP gitu kan dari KPP. Maka KPP kantor wilayah atau kepala kantor wilayah DJP menghapus sanksi administratif tersebut secara jabatan. Jadi bagi teman-teman yang sudah dapat STP untuk masa pajak tahun 2024 gitu ya, yaitu Januari ini teman-teman yang masih berjalan kan, ataupun yang Desember tadi gitu ya, maka teman-teman bisa meminta gitu ya kepala kantor wilayah
terdaftar, KPP terdaftar teman-teman itu untuk dihapus gitu ya STP-nya secara jabatan berdasarkan ini ada produk hukumnya gitu ya, Cap nomor 67. Nah, di sini tembusan ya teman-teman salinan, dan ini juga ada ketentuannya bahwa keputusan Direktur Jenderal Pajak ini atau Cap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Masih 2 hari sebelumnya gitu ya. Hangat, masih baru ini ya teman-teman Cap-nya. Dan ini sangat positif gitu ya kalau kita lihat karena DJP memberikan keringanan berupa sanksi penghapusan denda gitu ya teman-teman ya. Baik itu berupa sanksi penghapusan sanksi administratif gitu ya, baik berupa denda maupun bunga. Nanti juga akan saya posting rangkumannya ya teman-teman biar teman-teman gak lupa. Kalau tadi kan mungkin agak bingung gitu ya lihat poin-poinnya. Sebenarnya sih simpel ya teman-teman, ada beberapa karena kan baik dengan penyetoran maupun pelaporan untuk PPh kan hampir sama ya teman-teman di akhir bulan berikutnya gitu ya. Nanti akan begitupun PPN gitu kan, untuk pelaporan dan penyetorannya itu kan 1 bulan setelahnya gitu ya kita anggapnya gitu. Walaupun nanti di tanggal 10-nya gitu ya, tapi kita anggap ada keringanan lebih dari 1 bulan gitu ya untuk PPN. Nah, nanti ada saya posting summary-nya gitu ya. Summary-nya berupa pakai table gitu ya biar lebih gampang. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.